Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Zaki Ahmad dengan NIM A1H1244026, mata kuliah konsep dasar PAUD. Adapun tugas video presentasi kali ini yaitu lingkungan belajar yang konduktif. Dosen pengampu Nur Hasanah SPD MPD. Lingkungan belajar yang konduktif. Lingkungan yang konduktif adalah suasana yang mendukung proses belajar mengajar sehingga siswa merasa aman, dihormati, dihargai, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara siswa dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sumber belajar. Faktor internal dan faktor eksternal siswa. Adapun faktor terciptanya suasana belajar konduktif yaitu suasana dalam kelas, lingkungan di sekitar kelas. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor internal meliputi faktor kesehatan, cocok tubuh, inteligasi, perhatian, minat dan bakat, dan lain-lainnya. Kedua, faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, ruang kelas, penataan, keselamatan, media belajar. Prinsip-prinsip penataan yaitu prinsip-prinsipnya seperti visibility atau keleluasaan, pandangan, accessibility, kemudahan dicapai, flexibility, keluasan, kenyamanan dan keindahan. Selain itu, juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspirasi dengan cara memiliki lokasi yang nyaman, memperhatikan pencahayaan yang baik, menyusun jadwal belajar yang teratur, menggunakan teknologi dan bijak, memberikan motivasi visual, menggunakan metode pembelajaran yang interaksi. Persyaratan dalam penataan lingkungan belajar PAUD. 1. Ruang atau tempat yang digunakan untuk mempelajari harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. 2. Segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan, dari wahana dari warna dan cahaya, tanaman, kamar mandi, dan lain-lain. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak-anak serta binatang kecil yang berbisa. 4. Menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Bahan-bahan mainan disimpan di dalam tempat yang mudah digunakan dan disimpan kembali oleh anak. Prinsip-prinsip permainan. Prinsip produktivitas permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna, dan permainan itu sendiri harus bersifat mendidik kegiatan yang positif bagi anak. Prinsip aktivitas permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak. Permainan yang digunakan dan dapat diterapkan langsung dengan anak, siswa terlibat langsung. Ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. 4. Prinsip kreativitas melalui permainan diharapkan mampu merancang sesuatu yang baru dan menumbuhkan kepuasan pada anak. Adapun hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yaitu playtime. Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Masa usia dini merupakan masa bermain, bukan masa anak untuk dipaksa belajar atau bekerja. Saat yang tepat untuk anak bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan. Playthings, jenis alat permainan yang harus disesuaikan dengan usia anak dan taraf perkembangannya. Alat permainan hendaknya memenuhi kriteria anak. Play flows. Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain. Ia memerlukan teman bermain dapat ditentukan anak sendiri, itu orang tua, saudara, atau temannya. Play space. Untuk bermain perlu disediakan tempat bermain yang cukup untuk anak hingga dapat bergerak dengan bebas. Tempatnya luas, bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang bermain. Yang terakhir, play rules. Anak belajar bermain melalui mencoba sendiri, meniru teman-temannya, atau diberitahu cara oleh orang lain, guru, atau orang tua. Terima kasih. Itulah
presentasi yang dapat saya berikan. Mohon kurangnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.